Michi, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku akan ngasih review produk baru dari SK. Jadi mereka tuh baru ngeluarin cushion, dimana si cushionnya ini sudah mengandung skincare. Sekarang lagi hits banget kan, jadinya tuh kayak praktis gitu. Nah, aku udah pernah nyobain produk ini, jadi otomatis hari ini bukan first impression. Nanti aku kasih tahu review lengkapnya setelah menggunakan produk ini. Kalau misalnya kalian penasaran, wajib tonton videonya dari awal sampai selesai. Sebelum ke videonya, seperti biasa, aku ngingetin kalian untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Dan sekarang di Instagram aku lagi banyak giveaway, jadi make sure kalian cek juga ya. Seperti biasa, sebelum kita melaju ke produknya, kita cek dulu packagingnya. Kalau buat aku pribadi, SK ini salah satu brand lokal yang memang tergolong premium ya, karena memang secara harga pun dia bukan yang produknya murah, dan secara packaging tuh pasti si packagingnya tuh bagus-bagus, kelihatan mewah. Produk ini tuh datang dengan dus yang berwarna gold, tapi sayangnya untuk packaging dalamnya tuh lebih biasa sih dibanding dusnya. Jadi kayak cushion biasa aja gini tuh, nggak ada bling-bling atau apanya, tapi dia ada logo SK-nya di sini. Untuk dalamnya seperti biasa udah ada kaca, dan aku cukup suka sama puffnya. Puffnya tuh bentuknya kayak teardrop gitu, empuknya pas dan kualitasnya oke. Nah, dalamnya kayak gini, terus tipe-tipe cushion yang si bantalan cushionnya tuh bukan yang padat banget. Sebelum aku cobain, aku mau ngasih tahu dulu, jadi dia tuh memiliki hero ingredients, ada glycerin, niacinamide, betaine, centella asiatica, hyaluronic acid, allantoin, dan kafein. Kalau misalnya aku perhatiin dari ingredientsnya sih, tidak ada bahan yang aku nggak cocok gitu ya. Jadi semuanya tuh oke. Selain itu juga dia ada UVA, UVB protection, non-comedogenic, dermatology tested, dan juga SPF-nya 50+, PA++++. Kalau misalnya aku cek di Instagramnya, klaim-klaimnya aku sebutin dulu: perfect uneven complexion, non-comedogenic, terus tahan lama, reduce redness, deeply hydrate, bisa menghidrasi, dermatology tested, tadi udah aku sebutin, flawless finish, dan shades-nya tuh ada 10. Nanti aku tunjukin di sini, dan juga dia tuh cocok untuk semua jenis kulit. Kemarin ada yang sempat nanyain, Kak, kalau misalnya pakai cushion yang ada serumnya, apakah kita skip serum saat kita menggunakan skincare? Kalau aku nggak pernah nge-skip serum, karena aku pikir ya nggak apa-apa, aku pakai serum, dan saat pakai cushion berarti kulit wajah aku itu mendapatkan nutrisi tambahan saat menggunakan cushionnya. Karena menurut aku ini cushion paling kandungan serumnya itu nggak akan sebanyak kalau misalnya kita emang beneran pakai skincare. Jadi aku masih lebih mempercayakan pada skincare aku ya. Oke, tidak perlu panjang-panjang. Ini aku pakai shades yang truffle, dan ternyata warnanya pas banget. Aku suka karena dia tuh punya 10 shades, jadi kalian bisa menyesuaikan dengan warna kulit kalian. Nah, sayangnya ini aku beli sendiri, jadi aku tidak punya semua shadesnya ya. Tapi yang pasti aku pakai shades yang truffle. Nah, ini aku akan tunjukin sama kalian. Untuk swatchnya, tuh dia tuh kayak gini. Aku suka sih, jadi dia itu hasil akhir di akunya nggak abu-abu, hampir mendekati warna kulit wajah aku, agak lebih cerah tapi nggak bikin kulit wajah aku jadi abu-abu. Aku suka banget dengan hasil kayak gini. Tuh, kalian bisa ngeliat kan? Warnanya tuh mendekati sama warna kulit wajah aku. Oke, ini shades-nya udah aku tunjukin sama kalian. Sekarang giliran coverage-nya. Kalau coverage aku pindah ke sini karena muka aku yang lagi banyak jerawat tuh yang ini. Padahal baru kemarin banget aku tuh di laser, tapi nggak tahu kenapa ya, namanya kulit lah ya, selalu kayak gitu. Tiba-tiba yang sini jadi banyak jerawatnya, dan bekas-bekas jerawatnya tuh kayak kembali lagi gitu. Nah, aku akan tunjukin produk ini coverage-nya. Ini banyak bekas jerawatnya. Tuh, kalian bisa lihat ini tuh langsung kayak ketutup gitu loh. Ini tuh nggak yang langsung full banget, tapi kayak medium almost full gitu ya, medium to full. Terus kalau misalnya kita tambahin lagi, dia tuh buildable. Jadi nyaman dipakai kalau misalnya kita timpa-timpa gitu, termasuk yang di jidat. Tuh, kayak gini. Aku sih suka banget sama teksturnya, karena saat dipakai dia juga ringan, cukup nyaman.
Dan nge-setnya tuh pas gitu ya, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama. Fungsi untuk si aplikator teardropnya tuh bisa langsung ditap-tapin di sini. Ini enak banget loh. Kalau kalian biasa pakai aplikator yang bulat gitu ya, terus tiba-tiba kalian pakai yang teardrop, ini enakan banget. Ini warnanya memang masih agak terlalu putih, tapi ini nggak bikin muka aku abu-abu dan tetap kelihatannya bagus. Oke, ini aku akan pakai di seluruh wajah aku sekarang. Oke, jadi ini udah selesai aku aplikasiin. Aku suka sama hasil akhirnya. Kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, menurut aku ini nggak perlu di set pun udah oke. Tapi kalau aku tetap sih, aku set pakai bedak tabur, tapi nggak aku lanjutin pakai bedak padat karena belakangan ini aku lagi suka banget sama tekstur makeup atau makeup yang ringan gitu ya. Jadi nggak terlalu berat karena belakangan ini juga aku jarang sih kayak harus pergi dari pagi sampai sore yang membutuhkan makeup yang super strong gitu ya. Jadi aku lebih suka yang sama sekali nggak di set atau aku set pakai powder tipis-tipis aja. Seperti kalian lihat untuk coveragenya dia oke, medium to full di sini. Kalau tekstur memang nggak bisa ditutupin ya. Kayak ini juga ada teksturnya, tapi kalau untuk nutupin warna dia oke banget. Terus udah gitu dia itu buildable. Jadi kalau misalnya coveragenya kurang, mau aku tambah lagi, tinggal kalian tambah. Coveragenya kayaknya masih kurang lagi, kalian tinggal tambah. Biasanya kalau misalnya cushion yang ada serumnya sering banget menampilkan cushion yang basah banget dan glowing banget. Tapi kalau ini tuh ada glowingnya tapi hampir kayak nggak glowing banget gitu. Dan menurut aku ini enak sih, jadi kayak kita ngelihatnya nggak terlalu basah dan minyakan, masih kayak normal, ada plus minusnya. Tapi so far untuk produk ini oke. Nah sekarang aku akan beresin makeupnya dulu dan aku akan balik lagi sama kalian. Oke, jadi ini hasil make upnya. Gimana menurut kalian? Bagus atau enggak? Begitu pertama kali aku coba cushion dari SK ini, dia langsung masuk ke favorit aku karena aku suka banget sama hasil finishnya. Nggak terlalu glowy ataupun nggak terlalu matte. Jadi kayak pas banget lah. Terus pada saat di set pakai powder pun dia masih nyaman, nggak bikin make up jadi kelihatan cakey. Terus kerasanya ringan juga. Saat dipakein cream blush dan juga dipakein cream contour gitu, cukup nyaman. Terus nggak gampang geser si complexionnya. Pada saat aku pakai dia ngesetnya juga lumayan cepat. Jadi overall nyaman. Aku udah pakai ini sekitar 3-4 kali. Sebenarnya kalau misalnya kalian nanya kan kalau misalnya pakai cushion yang mengandung skincare itu sengaruh itu nggak sih untuk keadaan kulit? Sebenarnya sih buat aku sendiri nggak yang sampai wah gila jadi sengaruh itu kayak pakai skincare, enggak. Cuman aku ngerasa kayak kita loh kalau misalnya sehari-hari menambahkan vitamin untuk keseharian kita. Nah aku nganggapnya kayak gitu ya, selama ada produk complexion yang ada serumnya, kenapa enggak gitu pakai yang itu. Dan overall menurut aku cushion ini tuh oke juga karena dia ada 10 shade. Kemarin aku pakai produk ini udah sempat wear test beberapa kali, dan kalau misalnya dipakai untuk yang kayak kegiatan standar, aku pakai jam 9 pagi dan aku wear test jam 3 itu dia masih kelihatan oke. Bagian hidungnya masih aman walaupun pakai masker. Dia itu ke masker masih transfer, cuman enggak yang jadi di sininya bocel-bocel. Di mukanya masih oke, tapi transfer dikit lah ke si maskernya. Jadi untuk masalah masker sih menurut aku aman ya. Dalam pemakaian selama 6 jam itu di kulit wajah aku dia sama sekali enggak oxidize. Jadi cukup nyaman dipakai walaupun aku udah keringetan, walaupun kulit wajah aku sudah berminyak. Nah overall untuk cushion ini aku suka, dan cushion ini tuh langsung masuk ke dalam list cushion reguler aku pakai. Dan biasanya kalau aku udah suka cushion udah pasti aku akan repurchase lagi karena ini bukan penggunaan yang
pertama, dan aku juga selalu suka hasil akhir setelah aku menggunakan cushion ini. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain mengenai produk ini atau kira-kira berikutnya aku nge-review produk apa lagi ya, kalian tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!